Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Manajerial ingin mendiskusikan hasil wawancara kami tentang bagaimana proses analisis produksi dan biaya selama masa COVID-19. Saya perkenalkan Iwan, saya manajer dari Aldepo Salaka Resort. Dari prasarana kita harus sesuai protokol kesehatan ya, mulai dari sarana cuci tangan, pembatasan jarak, dan pembatasan pengunjung di dalam tidak boleh 100%, bisa bertahap mulai 50%, 75%, hingga 100%. Dan promosi juga harus kita gencarkan. Pandemi kita terpukul banget ya, apalagi wisata di awal pandemi 1 tahun itu benar-benar off. Jadi ya sangat merugikan sekali untuk Alipos. Ya kita menyiasatinya dari itu tadi yang saya jelaskan, mulai dari pelan-pelan kita buka, dan yang selama ini kayak untuk kas atau pendapatan yang telah ada itu untuk operasional pemeliharaan biar nggak ada yang rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa. Saya perwakilan dari Universitas Ibnu Khaldun. Tujuan saya di sini ingin mewawancarai Anda tentang Aldepos. Untuk selebihnya, Bapak dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Utomo. Di sini saya sebagai admin dari Alepos. Bagaimana cara untuk meningkatkan pengunjung yang sepi menjadi ramai lagi dari masa COVID-19 sampai sekarang? Cara untuk mengembalikan pengunjung yang sepi dari masa pandemi COVID-19 sampai sekarang mulai ramai kembali, kita memakai cara, yaitu misalnya menyebarkan brosur dan memasang iklan atau mengupload informasi ke media sosial bahwasannya Alepos telah dibuka kembali. Apa upaya Anda untuk mengatasi kerugian waktu masa pandemi kemarin? Nah, untuk mengatasi kerugian dari masa pandemi kemarin, kita menggunakan cara yaitu pengurangan karyawan. Dan kita juga mempunyai aset-aset untuk menutupi kerugian di masa pandemi kemarin. Baik, terima kasih untuk jawaban Bapak. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Saya akhiri wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di narasumber yang pertama itu ada Bapak Iwan, pekerjaannya sebagai manajer Aldepo Salak. Di sini kita bertanya cara untuk meningkatkan pengunjung yang sepi menjadi ramai lagi dari masa COVID-19 sampai sekarang itu bagaimana sih? Dan beliau menjawab menggunakan protokol kesehatan, membatasi pengunjung dan mematuhi protokol. Mungkin yang dimaksud Pak Iwan tuh dengan cara promosi kali ya, promosi yang ditambah lebih banyak lagi. Dan pertanyaan yang kedua itu ada upaya untuk mengatasi kerugian waktu masa pandemi COVID-19. Yaitu kan di awal pandemi 1 tahun itu sangat membuat rugi. Mengatasinya itu dengan cara dibuka secara perlahan dan selama ini saya butuhkan satu pendapat yang pernah ada untuk operasional pemeliharaan biar tidak ada yang rusak. Mungkin maksudnya tuh jadi kan pandemi tuh lumayan lama ya, bertahun-tahun. Apalagi di Aldepo Salak ini merupakan perusahaan pariwisata, pasti banyak barang-barang yang rapuh, yang tidak terpakai. Iya, tidak terpakai, tidak terjaga juga. Di narasumber kita yang kedua
itu bernama Bapak Satria Hutomo. Dia sebagai admin Aldepos. Yang pertama kali kita tanyakan itu Bagaimana cara untuk meningkatkan pengunjung yang sepi menjadi ramai lagi dari masa COVID-19 sampai sekarang? dan beliau menjawab, misalnya menyebarkan brosur dan memasang iklan atau mengupload informasi ke media sosial bahwasanya Aldepos telah dibuka kembali. Karena di masa COVID yang lama kan banyak orang-orang yang nggak tahu gitu ya. Sebenarnya Aldepos tuh udah dibuka atau belum ya? Pasti banyak juga yang menanyakan seperti itu. Kalau misalkan tidak ada promosi, pasti orang-orang pun tidak akan tahu kalau sebenarnya Aldepos telah dibuka kembali. Di pertanyaan yang kedua itu ada, apa upaya Anda untuk mengatasi kerugian waktu masa pandemi kemarin? Dan beliau menjawab menggunakan cara yaitu pengurangan karyawan. Dari hal tersebut mempunyai dampak kerugian di masa pandemi kemarin. Di sini mungkin pengurangan karyawannya itu dikarenakan sedikitnya pengunjung. Jadi kan sedikitnya pengunjung, sedikitnya pemasukan membuat perusahaan ini mungkin mengalami kerugian dan memilih cara untuk pengurangan karyawan karena pendapatannya yang menipis tapi pengeluarannya tetap seperti itu. Dari dua narasumber yang kami wawancarai diperoleh kesimpulan mereka mengalami kerugian dan penurunan pendapatan karena pandemi COVID-19. Dan cara mengatasi masalah tersebut dengan cara melakukan promosi melalui media sosial dan menggunakan media sebar brosur. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.